Channel Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook Blink, Kemampuan Berpikir Tanpa Berpikir karya Malcolm Gladwell. Selamat mendengarkan. 2. Pintu yang terkunci. Rahasia membuat keputusan dalam sekejap. Belum lama ini, seorang pelatih tenis terkenal kelas dunia, Vic Braden, mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali menyaksikan sebuah pertandingan tenis. Dalam tenis, pemain diberi kesempatan 2 kali untuk melakukan servis yang sukses, dan apabila mereka gagal pada kesempatan yang kedua, mereka disebut memperoleh double fault. Yang tiba-tiba disadari oleh Braden adalah ia selalu tahu kapan seorang pemain akan melakukan double fault. Sewaktu seorang pemain melambungkan bolanya ke udara sambil menarik raketnya ke belakang, begitu raket hampir menyentuh bola, Braden tanpa sadar berseru, "Ah, double fault." Dan memang betul, bola yang dipukul, kalau tidak melebar pasti terlalu jauh, atau membentur net. Tampaknya, ini tidak terkait dengan siapapun yang sedang bermain, laki-laki atau perempuan, entah ia menonton langsung atau melalui televisi, atau seberapa baik ia mengenal kebiasaan pemain itu dalam melakukan servis. Saya menyerukan double fault untuk seorang gadis dari Rusia yang baru pertama kali saya lihat, cerita Braden. Ini juga bukan kejadian kebetulan yang biasa bagi Braden. Anda disebut beruntung ketika berhasil menebak sisi mata uang dengan betul. Akan tetapi double fault terhitung langka. Dalam sebuah pertandingan keseluruhan, seorang pemain tenis profesional bisa melakukan servis sampai ratusan kali, sedangkan double fault tidak lebih dari 3 atau 4 kali. Suatu tahun, di turnamen tenis profesional besar di Indian Wells, dekat tempat tinggal Braden di Southern California, ia memutuskan mencatat pengamatannya dan menemukan bahwa ia meramal secara benar 16 dari 17 double fault dalam pertandingan-pertandingan yang dilihatnya. Buat saya ini betul-betul mengerikan. Saya benar hampir secara keseluruhan, dan ini untuk pemain yang hampir tidak pernah melakukan double fault. Braden sekarang telah berusia kepala 7. Sewaktu masih muda, ia seorang pemain tenis kelas dunia, dan selama lebih dari 50 tahun, ia terus melatih dan membina, dan dikenal oleh banyak pemain tenis nomor 1 sepanjang sejarah permainan ini. Ia sosok lelaki bertubuh kecil namun berkemauan kuat dengan energi setara, energi orang berusia hanya separuh usianya, dan jika Anda membincangkannya dengan orang-orang dunia tenis, mereka akan bercerita bahwa Vic Braden sangat menguasai nuansa dan seluk-beluk permainan ini sampai ke yang sekecil-kecilnya. Maka tidak mengherankan jika Vic Braden sangat mahir dalam membaca sebuah servis dalam sekejapan mata saja. Itu sungguh tidak berbeda dari kemampuan seorang pakar seni yang melihat Koros Museum Getty dan langsung tahu bahwa itu tiruan. Sesuatu dalam cara bersiap tiap pemain tenis, atau cara mereka melambungkan bola, atau gerak mengalir mereka, entah bagaimana memicu sesuatu dalam bawah sadarnya. Ia secara naluriah menangkap kiss untuk sebuah double fault. Ia membuat cuplikan tipis atas sebagian gerak servis lalu blink. Ia tahu begitu saja. Sayang sekali, meski tidak berniat menyembunyikannya, Braden tidak bisa menjelaskan bagaimana ia tahu. "Apa yang saya lihat?" katanya. "Saya sudah berusaha mengingatnya. Bagaimana saya melakukannya? Saya tidak tahu, saya sampai hampir gila memikirkannya. Saya terus mengulang yang bisa saya ingat agar bisa membayangkan semuanya. Apakah mereka tersandung? Apakah mereka kelebihan melangkah? Apakah mereka menambah satu pantulan bola ke tanah sesuatu yang mengubah program motorik mereka? Bukti untuk kesimpulan yang diambilnya seperti terkubur entah di mana dalam bawah sadarnya, dan ia tidak mampu menggalinya." Ini fakta kritis kedua tentang pikiran dan keputusan yang tiba-tiba muncul dari bawah sadar. Sebelumnya, kita sudah membahas kesimpulan sekejap atau snap judgment yang berlangsung luar biasa cepat. Kesimpulan ini mengandalkan cuplikan pengalaman yang setipis-tipisnya. Akan tetapi, ini juga sebuah kerja bawah sadar. Dalam eksperimen permainan judi di Iowa, para petaruh mulai menghindar dari tumpukan kartu merah yang berbahaya jauh sebelum mereka betul-betul sadar bahwa mereka menghindar. Otak sadar masih memerlukan 70 kartu lagi untuk akhirnya bisa memahami yang sedang terjadi. Ketika Evelyn Harrison dan Thomas Hoving serta para pakar seni Yunani melihat kuros milik Museum Getty, mereka merasakan gelombang-gelombang penolakan yang terungkap berupa kata-kata dalam pikiran mereka. Maka Harrison tiba-tiba bergumam, "Wah, sayang sekali." Akan tetapi dari saat pertama keraguan itu muncul, mereka masih memerlukan waktu lama sekali untuk bisa merumuskan dengan tepat mengapa dahulu mereka merasakan sesuatu yang tidak beres. Hoving telah membahasnya dengan banyak pakar seni disebutnya fake busters atau pemburu barang palsu,
Dan mereka semua bercerita bahwa untuk mendapatkan kebenaran tentang suatu benda seni ada proses yang sangat tidak pasti. Menurut Hoving, mereka merasakan semacam pergolakan pikiran atau mental rush, membanjirnya sejumlah fakta visual selama beberapa saat ketika melihat sebuah karya seni. Salah seorang fake buster menerangkan pengalaman ketika seolah-olah mata dan inderanya seperti sekawanan burung kolibri yang sedang sibuk berpindah-pindah dari rumpun bunga satu ke rumpun bunga lain. Dalam beberapa menit, kadang-kadang hanya sekian detik, pakar seni ini merasa seolah-olah ada orang berseru kepadanya, "Awas!" Berikut ini penuturan Thomas Hoving tentang pakar sejarah seni Bernard Berenson. Ia kadang-kadang membuat bingung mitra-mitranya dengan ketidakmampuannya merumuskan bagaimana ia dapat melihat jelas sekali cacat atau kelainan yang kecil sekali dalam suatu karya, bahwa karya itu sebuah tiruan atau palsu. Bahkan dalam sebuah persidangan, Berenson hanya bisa mengatakan bahwa perutnya terasa mulas. Telinganya terasa berdengung, bahwa tiba-tiba ia merasa sangat tertekan selama beberapa waktu. Atau ia merasa gamang dan kehilangan keseimbangan. Hampir tak ada penjelasan ilmiah tentang bagaimana ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah karya tiruan. Namun, itulah sejauh ini yang mampu diperbuatnya. Kesimpulan sekejap atau snap judgment dan pemahaman cepat atau rapid cognition berlangsung di balik pintu yang terkunci. Vic Braden mencoba mengintip ke dalam ruangan itu. Ia sengaja tidak tidur, berusaha membayangkan semua yang terjadi ketika seorang pemain tenis melakukan servis. Namun, ia tidak berhasil. Rasanya kita tidak begitu pandai ketika harus berurusan dengan fakta di balik pintu terkunci itu. Kita harus mengakui ada sebuah kekuatan dahsyat di balik kesimpulan sekejap dan cuplikan tipis, namun di pihak lain tidak mudah bagi kita untuk percaya kepada sesuatu yang tampak begitu misterius. Ayah saya bisa duduk dan memberi Anda teori-teori untuk menerangkan mengapa ia berbuat begini atau begitu, kata putra pemodal super kaya George Soros. Namun saya ingat kejadian itu sewaktu masih kanak-kanak dan berpikir, setidak-tidaknya separuh dari penjelasannya konyol. Maksud saya, Anda tahu bahwa keputusan-keputusannya untuk menjual atau membeli saham adalah karena punggungnya tiba-tiba nyeri sekali. Ia betul-betul mengalami kejang dan baginya ini sebuah peringatan dini. Jelas inilah antara lain sebabnya George Soros begitu hebat dalam pekerjaannya. Ia orang yang sadar tentang nilai hasil-hasil pemikiran bawah sadarnya. Akan tetapi, jika Anda atau saya menanamkan uang kita bersama Soros, kita akan merasa was-was, sebab penjelasan yang dapat diberikannya seputar suatu keputusan adalah bahwa itu karena punggungnya nyeri sekali. Seorang CEO sangat sukses seperti Jack Welch memberi judul Jack, Straight from the Gut untuk autobiografinya, tetapi selanjutnya ia menjelaskan bahwa yang membuatnya menonjol tidak hanya nalurinya, tetapi juga penerapan teori-teori manajemen, sistem, dan prinsip-prinsip dan cermat. Dunia menuntut agar keputusan-keputusan dapat ditelusuri dan ditelaah, dan jika kita bisa mengatakan apa yang kita rasakan, kita juga harus membuat penjelasan yang rinci tentang mengapa kita merasa demikian. Ini sebabnya betapa sulit bagi Museum Getty, setidaknya pada permulaan, untuk menerima pandangan orang-orang seperti Hoving, Harrison, dan Zeri. Jauh lebih mudah mendengarkan ilmuwan dan ahli hukum, sebab ilmuwan dan ahli hukum mampu menyediakan dokumentasi tebal untuk mendukung kesimpulan mereka. Menurut saya, itu pendekatan yang keliru, dan jika kita ingin kita belajar meningkatkan mutu keputusan-keputusan yang kita buat, kita perlu menerima sifat misterius kesimpulan sekejap kita. Kita perlu menghormati kenyataan bahwa kita bisa mengetahui sesuatu tanpa tahu mengapa kita tahu dan menerima, kadang-kadang bahwa kita lebih baik membiarkannya. 1. Persiapan untuk aksi nyata. Bayangkan saya seorang dosen, dan saya meminta Anda datang ke kantor saya. Anda berjalan menyusuri sebuah gang yang panjang, masuk melalui sebuah pintu, kemudian duduk di depan meja kerjanya. Di hadapan Anda ada secarik kertas berisi 5 buah kumpulan kata. Saya ingin Anda menyusun sebuah kalimat 4 kata dalam bahasa Inggris yang bertata bahasa baik secepat mungkin dari tiap kumpulan kata. Ini disebut uji kalimat acak atau scrambled sentence test. Siap? 1. Him, was, worried, she, always. 2. From, are, Florida, oranges, temperature. 3. Ball, the, throw, toss, silently. 4. Shoes, give, replace, old, the. 5. He observes occasionally people, watches. 6. B. Will sweat. Lonely. They. 7. Sky. The. Seamless. Gray. Is.
8. Should. Now. Withdraw. Forgetful. We. 9. Us. Bingo. Sing. Play. Let. 10. Sunlight. Makes. Temperature. Wrinkle. Raisins. Kelihatannya mudah dipahami, bukan? Sesungguhnya tidak demikian. Sehabis menyelesaikan uji tersebut, percaya atau tidak, Anda akan berjalan pulang dari kantor saya lebih pelan-pelan dibanding ketika datang. Dengan uji itu, saya mempengaruhi perilaku Anda. Bagaimana caranya? Ikuti lanjutan buku ini di part kedua.